Kudus, dia mengabarkan kebenaran. Jikalau saudara Roh Kudus, dia meninggikan salib. Jikalau saudara Roh Kudus, dia memuliakan Kristus. Dari mana kita tahu orang itu ada Roh Kudus atau tidak? Dengar khotbahnya, terperhatikan kalimatnya. Di mana ada Roh Kudus, orang pasti hidup suci. Di mana Roh Kudus, orang pasti memuliakan Kristus. Di mana Roh Kudus, orang pasti meninggikan salib Kristus. Di mana Roh Kudus, orang pasti memberitakan kebenaran. Pada waktu Herodes mengganti dalam bait Allah, Roh Kudus tidak turun kepada dia. Pada waktu Anas dan Kayafas menjadi imam besar di dalam bait Allah, juga tidak Roh Kudus turun kepada dia. Herodes ada di istana, Roh Kudus tidak turun kepada dia. Pilatus mewakili Roma, tidak Roh Kudus kepada dia. Tapi Yohanes Pembaptis apapun tidak ada. Sebatang kara berteriak, bertobatlah kamu, karena kerajaan Allah sudah dekat. Dan Alkitab mengatakan, Roh Kudus turun di padang belantara kepada seorang yang namanya Yohanes Pembaptis. Itulah sebab Yohanes Pembaptis berkata, karena kerajaan Allah sudah dekat, itulah bertobatlah kamu. Barang siapa yang mau lihat kerajaan Allah, barang siapa yang mau masuk ke dalam kerajaan Allah, dia perlu diperanakan oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus memperanakan seseorang supaya orang itu mendapatkan hidup yang baru. Dan orang itu mengetahui dia tidak layak. Dia harus bertobat. Kalau tidak bertobat, dia tidak bisa melihat dan tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, repent ye. If you do not want to repent, and do not want to be born by the Holy Spirit, you will never enter into the kingdom of God. Saudara-saudara, kalau Roh Kudus mau memberikan hidup baru kepada engkau, baru engkau bisa bertobat. Kalau Roh Kudus akan memberikan hidup baru, sehingga kita sadar, melalui hidup yang baru kita sadar bahwa kita tidak suci, kita berdosa, kita jauh dari Tuhan. Sehingga kita bisa menangisi dosa kita, menangisi segala kesalahan kita. Lalu kita bertobat. Pertobatan adalah akibat hidup baru bekerja di hatinya. To repent is the result of the new life working in a man's heart. Saudara-saudara, jikalau kita sudah menerima pekerjaan hidup baru dari Roh Kudus, maka kita akan sadar kita berdosa. Kita sadar kita jauh dari Tuhan. Dan pekerjaan Roh Kudus mengakibatkan pertobatan yang sejati. Saudara-saudara, bertobatlah engkau, karena kerajaan Allah sudah dekat. Barang siapa yang dibutakan oleh setan, yaitu hilang dari dunia, hati mereka menjadi buta dan mereka tidak lihat Tuhan. Barang siapa tidak diperanakan Roh Kudus, mereka tidak melihat kerajaan Allah, mereka tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, pertobatan dari apa? Pertobatan dari dosa. Tetapi apakah pertobatan itu penyesalan? Tidak. Kalau pertobatan sama dengan penyesalan, maka Yudas pasti diselamatkan. Sekarang saya tanya, Yudas menyesal dosanya tidak? Jawab. Yudas menyesal tidak? Dia bukan secara menyesal. Dia tahu dia salah. Maka dia ambil uang 30 keping perak. Hati nuraninya menegur dia. Dia ketakutan, gemetar. Dan dia bawa uang semua pulang ke bait Allah. Lalu dia lempar. Karena dia mau kembali. Saya tidak mau uang. Tolong keluarkan Yesus. Tidak bisa. Sudah jual, tidak boleh kembali. Sudah terima uang, tidak ada pembatalan. Ambillah uangmu itu. Oh tidak, saya tidak mau uang ini. Saya mau kembalikan Yesus. Di dalam musik yang ditulis oleh Johann Sebastian Bach, menurut Injil Matius, ada satu lagu. Bring him back. Bring him back. Bring my Lord back. Itu dinyanyikan oleh Yudas. Tam tam tadim dararam tem tidak taditirem. Bring him back. Bawa dia kembali. Aku tidak mau uang ini. Aku tidak mau uang ini. Aku menyesal Yesus dijual. Tapi saudara-saudara, penyesalan bukan pertobatan. Yudas menyesal, tapi Yudas tidak kembali kepada Tuhan Yesus Kristus.
Petrus menyesal. Tapi Petrus kembali kepada Tuhan Yesus. Maka pertobatan berarti meninggalkan dosa, menyesali kesalahan, dan kembali kepada Tuhan, minta pengampunan kepada Tuhan. Jikalau engkau minta ampun, minta ampun, minta ampun, minta ampun, minta ampun, tapi tidak pernah meninggalkan dosa, itu bukan pertobatan. Gereja-gereja Protestan semenjak zamannya John Calvin dan zamannya Martin Luther membiasakan diri setiap kali gereja membaca mengaku dosa. Setiap minggu mengaku dosa. Setiap minggu mengaku dosa. Hari Minggu mengaku dosa. Minggu lagi mengaku dosa. Tetapi Senin Sabtu berbuat dosa lagi. Lalu Minggu mengaku dosa. Senin sampai Sabtu berbuat dosa lagi. Minggu mengaku dosa. Saya tidak katakan mengaku dosa itu salah. Saya tidak katakan mengaku dosa tidak boleh. Tapi kalau engkau mengaku dosa lalu mendapatkan hiburan untuk berbuat dosa lagi, engkau mempermainkan Tuhan Allah. Mengaku dosa tetapi tidak meninggal dosa, itu bukan pertobatan. Sebaliknya, meninggalkan dosa tetapi tidak kembali kepada Tuhan, itu bukan pertobatan juga. What is the meaning of the conversion? What is the meaning of repentance? Depart and confess your sin and return to God for your new life. Engkau meninggalkan dosa dan kembali hidup yang baru, itu dua digabung, baru namanya pertobatan. Saudara-saudara, Alkitab berkata, tinggalkanlah dosamu, berhentilah berbuat jahatmu, dan mulailah melakukan kebajikan. Itu pertobatan. Pertobatan yang sejati berkata bye-bye kepada dosa. Dan berkata, mulai hari ini saya mengikut Tuhan sesuai dengan rancangannya. Saudara-saudara, kita harus bertobat. Engkau bilang tidak. Orang yang Kristen yang bertobat, mereka perlu bertobat. Saya dari kecil Kristen, saya tidak perlu bertobat. Siapa bilang engkau tidak perlu bertobat? Di dalam kitab Wahyu pasal 2 dan 3, Yesus Kristus melalui pesuruhnya, malaikatnya, menulis surat kepada gereja Efesus, Smyrna, sampai kepada yang ketujuh, Laodikia, dan berkata, bertobatlah, 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 bertobat. 4 kali perintah bertobat diberikan kepada gereja, bukan kepada orang kafir, diberikan kepada orang yang sudah mengenal Tuhan, bukan orang ateis. Orang Kristen dan gereja pun harus bertobat. Pertobatan untuk menerima Yesus sebagai juru selamat itu seumur hidup hanya 1 kali. Tapi pertobatan untuk memperbarui hidup supaya hidup suci terus-menerus, itu perlu saban hari. Saudara-saudara, kapan engkau melihat ada kenajisan, engkau harus minta Tuhan ampuni, berlutut dan berdoa lagi, minta pertobatan. Pertobatan berarti meninggalkan kegelapan, meninggalkan kesalahan, kembali kepada terang dan kepada kebenaran. Meninggalkan iblis, kembali kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal. Meninggalkan segala kutukan Tuhan, kembali menerima berkat dari Tuhan. Pertobatan itu mencakup 2 aspek. Aspek pertama negatif, meninggalkan yang salah, meninggalkan dosa, meninggalkan kelakuan yang melawan Tuhan, dan kembali secara positif, mengikut Tuhan Yesus, mentaati Dia, mematuhi kebenaran, berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, kita harus bertobat. Bertobat meninggalkan dosa. Dan apakah artinya dosa? Saudara-saudara, saya melihat dari 2 istilah Greka melukiskan apa itu dosa. Pertama, dosa adalah tidak mencapai target Tuhan. Itu namanya dosa. Kalau saya melepaskan panah, panah itu diberikan 1 target. Kalau panah itu persis kena target, itu namanya ini kena sasaran. Itu namanya benar cara engkau melepaskan panah. Tetapi kalau engkau melepaskan panah, panah itu tidak sampai jatuh, atau kelebihan baru jatuh, engkau disebut tidak kena sasaran. Dan tidak kena sasaran itu dalam bahasa Greka namanya adalah hamartia. Hamartia berarti you missed the target. Engkau luput, engkau tidak kena.
Dan target itu siapa? Apa artinya kena target? Jadi engkau hidup sesuai sesuatu tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan. Engkau hidup sesuai sasaran yang ditetapkan oleh Tuhan. Tuhan telah menciptakan manusia, memberikan satu sasaran, yang kita hidup seperti Yesus Kristus. Kalau engkau hidup seperti Yesus Kristus, berarti hidupmu sudah kena sasaran. Kalau engkau hidup tidak seperti Yesus Kristus, engkau adalah orang berdosa. Berdosa tidak tentu berzina, membunuh dan sebagainya. Berdosa karena tidak mencapai target Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan memberikan target. Tuhan menuntut kita. Jangan kira Tuhan itu penuh dengan cinta kasih, maka membiarkan berdosa sembarangan. Lalu kita senang-senang berfoya-foya diam dosa. Tidak. Dosa berarti kita melukai Tuhan. Karena kita tidak mengenai sasaran. Kita luput daripada target yang ditetapkan oleh Tuhan. Sehingga hidup kita jauh daripada rencana Allah. Hidup kita jauh dari tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan Allah. Itu namanya dosa. Saudara-saudara. Kedua, adikia. Istilah Greka yang pertama, yang penting. Ada 5 kalimat mengenai dosa. Saya hanya sebut 2. Pertama, hamartia, tidak kena sasaran. Kedua, adikia, tidak mengenai kebenaran. You are unrighteous. Adikia, you are unrighteous. Hamartia, you miss the target. Saudara-saudara, kita hidup tidak benar. Maka hidup kalau tidak benar, itulah hidup yang berdosa. Saya mau tanya, apa itu orang benar? Inilah orang benar. Ayub orang benar. Seorang namanya adalah